sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya, karena sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami datang bawa hati kami yang bersyukur Tuhan. Kami mau ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Sama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur Dia yang sembuhkan saudara dan saya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mau ingat-ingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami ada di tempat ini Bapa. Oh, yeah. Mari lebih lagi katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salib-Nya, ingat salib-Nya yang membuka lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari lebih lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, dalam-Mu sucikan. Katakan, hanya Yesus. Yes, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh kasih-Mu bebaskanku. Belenggu dosaku, dalam-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan,
Ingat kasih-Nya yang kasih Yesus bagiku. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang lukaku. Kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri saudara. Katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang, ingat kasih-Nya. Kasih Yesus. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sembah kami, pujian kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Biar segenap yang bernafas memuji nama Tuhan. Biar semua di tempat ini memuji nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Raja kami. Hosana bagi-Mu. Biar di tempat ini Tuhan, Kau temukan hati yang mengasihi Engkau, hati yang merindukan Engkau Tuhan, yang haus yang lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Setiap kami yang mau berserah, setiap kami yang mau bersyukur dalam segala keadaan kami. Kami berkata kami menang karena Tuhan. 'Cause You are our victory, Lord. Haleluya, haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Tiada nama lain selain Yesus Tuhan.
Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidup. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan ku hidup karena tiada satu pun. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah. Dia yang pilih saudara dan saya. Semua. Amin Tuhan. Ini hidupku. Saya mau semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Kami yang bersyukur, yang berserah, katakan Yesus pegang. Kami mengundang Pastor Frankie. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat saja yuk nyanyi sekali lagi. Yesus pegang erat. Yes.
Kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Gak ada yang bisa memuaskan kami lebih daripada kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Gak ada yang bisa menyaingi Tuhan dalam hidup kami. Apapun itu. Seringkali kami salah fokus, salah mengejar. Kami fokus, kami mengejar apa yang gak kekal. Kami lupa bahwa ada yang kekal di dalam kami. Kami seringkali berusaha memuaskan diri kami dengan kebahagiaan yang palsu, sukacita yang KW. Tapi hari ini kami diingatin lagi hanya Yesus. Sumber segala-galanya. Hanya Yesus jawaban segala-galanya. Gak ada yang sepasti Engkau Tuhan. Gak ada yang sehebat Engkau. Yesus satu-satunya. Yang selalu memegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami. Bahkan di saat kami gak bisa lihat, seperti gak mendengar apapun. Kau Tuhan yang selalu bekerja dalam cara yang misterius. Banyak kali kami gak ngerti, tapi kami gak harus mengerti. Kami hanya harus percaya bahwa Tuhan gak punya rancangan yang jahat buat kami. Tuhan gak mungkin mikir yang jelek buat kami anak-anak-Mu. Karena Engkau Bapa kami yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Bapa yang mengenal kami lebih dari siapapun. Terima kasih Engkau menjadi Tuhan yang mengizinkan kami memanggil Engkau dengan panggilan Ayah, Papa, Bapa. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Tapi mau berkorban buat kami. Menyelamatkan kami. Memelihara kami. Bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih untuk sampai detik ini Engkau terus ada bersama dengan kami. Menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau setia bahkan di saat kami sering gak setia sama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu tiada duanya. Mari Tuhan bicaralah pada kami anak-anak-Mu. Bicara seperti seorang ayah bicara pada anak-anaknya. Sampaikan isi hati-Mu dengan sederhana supaya kami ngerti firman Tuhan. Tapi di atas semua pengertian kami dikasih kekuatan, kasih karunia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Alkitab bilang yang berbahagia bukan cuma yang mendengarkan, tapi yang melakukan firman itu dalam kehidupannya. Kami siap
mendengarkan yang terbaik. Kami menghancurkan setiap stronghold, setiap pemikiran-pemikiran yang menjadi benteng pembenaran dalam pikiran kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau datang dengan hati yang bersih, dengan hati seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba dan setiap kami, biar kami hanya fokus pada Yesus Kristus, pusat segala-galanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Saya senang banget bisa ada di tempat ini hari ini. Mungkin terakhir kali saya ada di GBI REM, umur saya masih 30-an kali ya. Masih di ibadah di tempat yang di sebelah sana. Masih dengan bapaknya Pak Gembala. Saya masih unyu-unyu waktu itu. Dan hari ini saya berteman baik dengan anak-anak beliau. Setiap kali ke Bali, Pak Paulus selalu berkunjung ke tempat kami, ngobrol-ngobrol, mantai-mantai kita, sharing-sharing. Dan hari ini puji Tuhan saya diberi kehormatan untuk bisa mendatangi saudara-saudara yang ada di jemaat ini. Saya senang banget. Salam dari jemaat kami, Bali Adulam City Church di Bali. Diterima salamnya? Diterima ya. Semoga satu saat kita bisa ketemu sama-sama. Mungkin Bapak Ibu lagi ada retreat di Bali, kita bisa bikin ibadah bareng-bareng ketemuan. Nah, itu udah ada yang berbahasa roh. Jangan terganggu Bapak Ibu, biasa aja gak apa-apa ya. Biar anak-anak bisa enjoy. Oke, hari ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya orang yang tidak terlalu pandai membuat judul khotbah. Jadi saya cuma mau kasih gambaran bahwa kita akan merenungkan tentang 3 pesan cerita klasik yang ada di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh yang luar biasa. Yang pertama namanya Ayub, saudara pasti udah sering dengar nama Ayub. Yang kedua kita akan belajar dari Yusuf yang ada di Perjanjian Lama ya. Dan yang ketiga kita akan belajar dari Daniel. Nah 3 orang ini merupakan 3 orang yang luar biasa. Tapi Alkitab tuh hebat banget ya. Di Alkitab mereka selalu menampilkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak hanya menampilkan kehebatan orang-orang tersebut. Tapi Alkitab juga menampilkan keterbatasan orang-orang tersebut. Ya, sebagai hamba Tuhan menampilkan diri apa adanya memang agak tidak terlalu mudah. Karena kami punya tuntutan ekspektasi yang sangat tinggi. Ya, anak pendeta, anak Bapak Ibu kalau pulang dari sekolah atau pulang dari kuliah tiba-tiba rambutnya berubah jadi warna ungu, nggak ada yang protes. Tapi kalau anak pendeta tiba-tiba di satu hari Minggu, tiba-tiba anaknya duduk paling depan atau duduk di belakang sambil pelayanan, rambutnya berubah jadi ungu, jemaat pada gitu. Ini anak pendeta gimana sih masalah rambutnya gitu. Jadi kita nih punya kehidupan yang kalian tuh jemaat punya ekspektasi yang sangat tinggi banget. Padahal kita sebetulnya punya kerinduan untuk tampil apa adanya. Pengen jadi diri sendiri. Kalau ketawa nggak harus shalom dulu gitu. Shalom baru gitu, nggak usah. Ketawa aja, ya ngakak aja. Kita pengen tampil apa adanya, tapi kebanyakan jemaat pengen kita tampil selevel di bawah Yesus, which is susah banget buat kita. Ya, selevel di bawah malaikat aja susah, apalagi selevel di bawah Yesus gitu. Jadi saya berdoa kita semua bisa belajar hari ini bahwa hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab bahkan mereka juga menunjukkan keterbatasannya, menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya gitu ya. Petrus sampai Yesus naik ke surga tetap ditunjukkan bahwa dia memang kopeh, keras kepala emang. Gampang banget berantem gitu, sebentar-sebentar berantem sama Paulus, berantem sama Barnabas, berantem sama, emang begitu udah tampilannya. Tapi ditampilkan sangat apa adanya. Ya, Ayub pada saat dia ada dalam keadaan yang luar biasa menderita, ditampilkan apa adanya. Dia mengutuki hari kelahirannya.
Cuman bedanya kalau kita mengutuki diri kita karena kita sebel banget dengan situasi. Kalau Ayub enggak. Dia mengutuki hari lahirnya tapi dalam keadaan dia sedang berdoa kepada Tuhan. Itu bedanya. Jadi dia apa adanya banget sama Tuhan. Nah, mungkin kita perlu belajar sebagai orang percaya jadi orang yang apa adanya aja. Saudara boleh enggak marah sama Tuhan? Boleh enggak? Sebenarnya ada yang bilang, yang gak boleh, dia kan Tuhan, dia tahu semuanya. Iya, tapi sebagai anak yang punya bapak, pernah gak anak saudara marah sama bapaknya? Pernah kan? Terus kita larang, jangan marah sama papa. Enggak kan? Enggak apa-apa, dengan pengertian seorang ayah, ya maklum ya dia marah sama saya ya. Walaupun yang saya maksudkan tuh enggak gitu. Cuman dia nangkepnya lain. But it's okay. Pada satu saat dia akan ngerti maksudku apa. Anyway, you are my son. Atau anyway, you are my daughter. Sebagai seorang ayah, ada hal-hal yang kita memang enggak boleh lakukan. Tapi ada hal-hal yang ayahnya gini. I can understand. Aku bisa mengerti. Itu yang membuat kita bisa jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Halo? Boleh gak kita protes sama Tuhan? Sebenarnya gak boleh. Karena kita harus percaya bahwa apa yang dia rancangkan pasti gak pernah salah. Benar gak? Tapi kita pernah protes gak? Ada yang protes langsung kesambar petir? Artinya apa? He can understand. Dia bisa ngerti kita salah kaprah. Dia bisa ngerti kita miskom. Dia bisa ngerti kita gak ngerti apa maksudnya Tuhan. Dia bisa ngerti semua keterbatasan kita. Nah, Ayub. Kita akan mulai dari Ayub. Nah, Ayub nih orang hebat luar biasa. Dari tadi kita masuk, saya sudah disambut dengan permainan musik yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat musisi kita dong. Karena saya juga musisi, jadi saya selalu menghargai setiap ada tampilan persembahan musik yang bagus, saya selalu appreciate. Karena mereka nih orang-orang yang luar biasa. Nggak sembarangan bisa ada di situ. Betul? Ya. Wah musiknya keren, yang mimpin pujian tadi aduh saya baru dengar suaranya kayak sorga langsung turun di tengah-tengah kita gitu. Wah luar biasa banget ya. Kita memuji Tuhan, ungkapan dari hati kita, mulut kita memuliakan Tuhan. Wah semua keluar pengagungan kepada Tuhan. Tapi Ayub beda. Dia nggak cuman memuji Tuhan. Tuhan memuji dia. Gokil. Boleh ngomong gokil nggak di sini? Maaf kalau nggak boleh. Boleh ya? Oh, Pak Gembala di belakang ngangguk-ngangguk. Boleh. Ayub dipuji Tuhan loh. Saudara memuji Tuhan ya standar lah. Artinya ya emang dia pantas. Dia layak dipuji, ditinggikan, disembah karena dia Tuhan. Kita dipuji Tuhan itu langka Pak, Bu, Dek, Om, Kung. Langka loh. Jadi Tuhan lagi ngumpul sama dewan sorga. Terus Tuhan bilang begini. Gak ada orang di bumi seperti hambaku Ayub. Gokil. Saya dengernya aja kayak gila ya Tuhan sebegitu bangganya Tuhan sama kita. Kita bisa nyanyi sungguh ku bangga Bapa. Karena emang dia layak dibanggakan. Tapi kalau Bapa di sorga nyanyi. Sungguh ku bangga Frankie. Punya anak seperti, gimana gak guling-guling saya dengarnya. Ya gak? Dia bangga sama Ayub. Terus dia bilang gak ada orang seperti hambaku Ayub di muka bumi ini. Hidupnya luar biasa. Apa dibilang saleh katanya. Dibanggain sama Tuhan, dia ini saleh banget. Saleh tuh hidupnya almost tak bercelah. Almost tanpa cacat, saleh. Terus katanya jujur. Ada yang setahun ini lupa bohong? Enggak ada. Yang sebulan ini lupa bohong? Enggak ada. Oh berarti masih. Ayub jujur. Jadi kalau dibilang jujur, ini yang memuji bukan satpam loh. Dan waktu itu kagak ada CCTV. Yang memuji Tuhan. Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan yang maha tahu. Tuhan bilang Ayub tuh saleh. Ayub tuh jujur. Ayub tuh takut akan Tuhan katanya. Hah? Terus satu kalimat lagi saya lupa Tuhan bilang, oh menjauhi kejahatan. Ayub tuh saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. 4 itu aja udah buat kita bacanya udah,
Wah ini gokil sih ini orang hidupnya sih. Kita sih masih jauh lah kita lah ya. Kalau saya lihat muka-muka saudara, ya masih jauh lah. Ya. Kalau saya ngaca nih sekarang nih, ya masih jauh juga saya. Ya, saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi tiba-tiba ada yang protes. Ya, ya lu jagain, terang aja. Dari situ saya tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan dijaga oleh Tuhan. Kita nih udah melewati banyak banget saringan kehidupan Bapak Ibu. Waktu lahir aja udah saringan pertama tuh. Yang rebutan jutaan, puluhan juta calon bayi loh. Yang nongol kita loh. Bambang, ada Bambang di sini? Kok bisa lo yang nongol Bang? Hah? Ada puluhan juta calon bayi yang lain, kita yang nongol. Itu saringan yang pertama. Belum lagi saringan-saringan berikutnya. Kita pernah kena sakit, ada yang sakit biasa, ada yang sakit parah. Betul? Kita pernah operasi mungkin beberapa kali. Baru-baru ini disaring lagi pakai COVID. Jelek-jelek gini hidup loh saya loh. Banyak yang gak kesaring loh. Dan yang kesaring gak cuman, oh lu gembel mati. Enggak. Yang kaya juga pada mati. Berarti kita semua adalah orang-orang yang dijagai oleh Tuhan. Bukan berarti yang lain gak dijagai oleh Tuhan, bukan. Karena Tuhan punya pekerjaan yang misterius yang kita gak pernah tahu. Betul? Tapi hari ini bersyukur kita bangun pagi-pagi. Masih bisa mandi, dandan bagus, cantik, ganteng duduk di sini. Dengerin pendeta ganteng, sharing di depan saudara ya. Kita happy, masih dipelihara sama Tuhan sampai hari ini luar biasa. Iblis bilang ya terang aja lu jagain. Tuhan bilang oke, tes, boleh. Cuma nyawanya urusan saya, kamu boleh bikin apa aja. Udah, kalian semua tahu cerita ini kan. Sampai Ayub dari yang percaya, tetap berharap tiba-tiba drop, tiba-tiba down, datang teman-temannya, wah tambah drop. Berharap lagi, drop lagi, dengar istrinya ngoceh, drop lagi. Wah pokoknya itu hal-hal yang kita sering alami waktu kita ada dalam ujian-ujian kehidupan. Beriman, hilang imannya, ada lagi imannya, hilang lagi. Didatengin sama teman, wah terhibur lagi, temannya pulang, gak, wah drop lagi. Kita ngalamin semua yang kayak gitu. Ya. Sampai puncaknya, tiba-tiba dikasih tahu, anakmu mati semua. Ya, bayangin, anak mati satu aja kita hancur-hancurannya udah kayak apa. Anak mati semua. Ini kejadian-kejadian kayak gini kalau di zaman modern hanya bisa terjadi waktu kecelakaan pesawat atau kecelakaan kendaraan ya. Keluarga hilang semua. Zaman dulu sulit kejadian kayak begitu. Ini tiba-tiba mati semua. Harta habis semua. Diri sendiri kena sakit penyakit yang luar biasa dan wah jangan anggap enteng gatel loh saudara. Hah? Ada yang pernah gatel-gatel? Mandi makanya. Ya. Gatel yang dialami Ayub, buah beda banget nih gatelnya. Gatel yang sampai dia pecahin tembikar untuk dia garuk sampai luka-luka. Sampai bernanah, ditaruh abu lagi sekujur tubuhnya. Saya gak bisa bayangin bentuknya kayak kulit crispy-nya KFC kayaknya. Wih, ngelihatnya pasti geli banget. Nah, kalau kita belajar tentang Ayub, bagian mana yang Bapak Ibu paling suka? Ayo, pasti bagian pengembalian. Saya mau, Tuhan pasti kuatkan saya. Menderita dalam Tuhan. Tapi ujungnya semuanya dikembalikan 10 kali lipat. Siapa yang senang cerita dikembalikan 10 kali lipat? Gak usah bohong, angkat tangan aja. Saya juga senang dengernya. Tapi saya pengen kita belajar hari ini. Bahwa kelimpahan adalah tentang mindset. Kelimpahan adalah tentang mindset. Terima kasih Firman. Nomor sepatu berapa? 42, oke. Ya, kelimpahan bukan tentang kita punya banyak.
Tapi saya percaya kelimpahan bicara tentang tidak pernah berkekurangan. Halo? Ayub dalam situasi yang kemudian dipulihkan sama Tuhan, ternyata fokusnya bukan di situ. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman baca di Ayub pasalnya yang terakhir, fokusnya ada pada waktu dia berkata begini, dahulu cuma dari kata orang saja aku mendengar tentang dia. Dia tidak mensyukuri pengembalian 10 kali lipat. Enggak. Dia stressing, dia fokus pada satu hal yang menurut dia lebih mahal dari apapun yang kemudian dia alami. Apa itu? Dia bilang begini, dahulu cuma dari kata orang saja aku mendengar tentang dia, tapi sekarang mataku sendiri memandang dia. Perjumpaan dengan Tuhan bagi Ayub itu jauh lebih penting daripada kelimpahan harta duniawi. Nah, saya pengen banget jemaat di tempat ini punya mindset bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah harta yang paling berharga. Masih ingat cerita tentang seorang yang menemukan sesuatu di bawah tanah? Dia menemukan harta berharga di bawah tanah, dia pulang, dia jual semua yang dia punya hanya untuk mendapatkan harta yang tertanam. Dan itu bicara tentang Kristus Yesus, harta yang berharga lebih dari apapun. Karena kemudian di Alkitab ada juga cerita tentang orang kaya yang berjumpa dengan Tuhan. Ya, namanya Sakeus. Semua tahu cerita Sakeus. Ya, dia tipu banyak orang dengan perpajakan. Dan semua orang sebel banget lihat Sakeus. Satu hari dia berjumpa dengan Yesus. Nah, ini ceritanya menarik. Kebalikan dari cerita tentang Ayub. Begitu dia berjumpa dengan Yesus, tidak ada catatan di Alkitab dia tambah kaya. Yang ada catatannya dia tambah miskin. Kenapa saya berani bilang dia tambah miskin? Karena dia bilang begini, separuh dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Berarti udah setengah hilang. Betul? Lalu dia bilang begini, kalau ada orang yang pernah kutipu ya terang aja banyak yang lu tipu. Ngaku-ngaku lagi, nanya lagi kalau ada orang yang kutipu. Emang jelas kerjaanmu tipu-tipu. Dia bilang aku akan kembalikan 4 kali lipat dari yang pernah aku tipu. Setengah hilang. Semua orang yang pernah ditipu, dia mau kembalikan 4 kali lipat. Menurut saudara masih punya duit dia? Kalaupun masih punya dikit banget duitnya. Dan Alkitab tidak pernah menceritakan Sakeus dikembalikan sama Tuhan. Gak ada cerita itu. Why? Karena memang gak penting. Gak penting. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, dia percaya bahwa dia hidup dari sumbernya langsung. Apa yang membuat kita khawatir selama ini? Karena kita pengennya kendali, kita pengennya kontrol, kita pengennya kita yang bisa mengendalikan. Kalau di BCA-mu masih ada 400 juta, Anda tenang. Karena Anda pikir you are in control, bukan? Tapi begitu 400 jutanya tinggal 750 ribu, Anda resah. Karena Anda tahu you are not in control, Anda sedang tidak bisa mengendalikan apapun. Tapi harusnya kita tahu bahwa God is in control. Enggak peduli berapa yang ada di BCA-mu, anak musik. Ya, karena saya ngalamin agak susah jadi anak musik. Paling sering tuh tinggal 75, tinggal 50. Ya, Pak ya, gitu. Tapi God is in control. Tuhan pegang kendali. 34, 35 tahun saya melayani Tuhan, saya nggak pernah yang tahu namanya ngerasain yang namanya digaji, nggak pernah Pak, Bu, nggak pernah. Terima gajian bulanan nggak pernah. Ngerasain yang kayak kalian ngerasain gitu tinggal 15 ribu, 17 ribu, 70 ribu, aduh itu udah kejadian hari-hari. Tapi anak saya tiga-tiganya sarjana. Ya, dan saya nggak pernah kelaparan. Lepas dari Frankie Siombing yang rapot merahnya banyak banget. Wah, bodoh banget, ceroboh banget dalam kehidupan. Tapi dia pelihara saya, dia gak pernah tinggalkan saya sedetik pun. Dan sampai hari ini saya ada dipelihara oleh Tuhan tuh kasih karunia yang
Luar biasa. Jadi kalau saya ngomong ini saya tahu banget bahwa kita memang tidak harus in control. Biarkan dia yang mengendalikan segala sesuatu. Amin. Ayub, kisah terbaiknya bukan dikembalikan 10 kali lipat. Kisah terbaiknya berjumpa dengan Tuhan. Karena waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia ada di tempat yang paling aman. Saya berdoa semoga kita semua hari ini sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena ada orang puluhan tahun jadi Kristen belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Kristen cuma jadi agama yang di KTP. Ke gereja cuma karena agamanya Kristen. Karena kalau nggak ngasih perpuluhan, nggak ngasih persembahan, ngerasa diri bukan orang Kristen. Tapi pertanyaan saya, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Saya pengen bacain Filipi 3 ayat 10. Ya. Ini terjemahan dari The Message yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya meninggalkan semua hal yang lebih rendah sehingga saya dapat mengenal Kristus secara pribadi. Gokil. Karena mengenal Kristus ternyata lebih daripada cuma sekedar 1 triliun di BCA. Ya. Mengenal Kristus itu wow. Bayangin Anda bisa mengenal pencipta langit dan bumi. Pencipta jagat raya. Anda bisa mengenal beliau dengan baik. Kita dikasih waktu untuk bisa mengenal dia. Makanya Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah, bisa diteruskan? Mengenal dia. Gak ada yang lebih pengen di hatinya Paulus. Gak ada yang lebih dia pengen daripada mengenal dia. Ada lagi ayat yang bilang, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu waktu kita mengenal dia. Wih, mengenal dia tuh harta yang luar biasa. Ya, makanya buat Ayub, buat Sakeus, nggak penting. Saya meninggalkan semua hal yang lebih rendah sehingga saya dapat mengenal Kristus secara pribadi. Mengalami kuasa kebangkitannya, menjadi rekan dalam penderitaannya, dan berjalan bersamanya menuju kematian itu sendiri. Ini bicara tentang kematian secara daging. Jika ada cara untuk ikut serta dalam kebangkitan dari antara orang mati, saya ingin melakukannya. Sedemikian hebatnya kerinduan seorang Paulus untuk bisa mengenal Tuhan, bahkan ikut serta dalam kematiannya, mengalami kebangkitannya. Itu semua jauh lebih berharga dari apapun yang kita sedang kejar hari ini. Saya suka mikir gini. Saya tahu lah Bapak Ibu kalau lagi dapat project gitu ya. Project 10M, 100M. Itu kayaknya udah it's everything. Itu kayaknya aduh gila keren banget nih. Gue bisa ngasih makan anak cucu gue 7 turunan atau 8 turunan atau berapa lah terserah. Tapi saya lagi bayangin gini. Waktu kita berjumpa dengan dia dalam kemuliaan. Saya yakin banget yang pertama kali kita lakukan adalah jambak-jambak rambut sambil bilang gini, kok gue bego ya. Selama ini gue kejar apa yang gak penting dan sekarang gue ketemu langsung dengan kemuliaan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang selama hidup kita kejar. Yang waktu kita kejar kita kehilangan keluarga, kita kehilangan anak, kita kehilangan keintiman, kita kehilangan hal-hal yang rohani. Kita kejar hal-hal yang fana, hal-hal yang nilainya enggak kekal. Saya berdoa ya, kita bisa mengalami itu. Luar biasa banget. Yohanes 17 ayat 1 sampai 4. Sesudah Yesus mengatakan semua itu kepada kami murid-muridnya dan dia memandang ke langit dan berdoa, Bapa, sekarang sudah tiba waktunya, muliakanlah aku melalui apa yang akan terjadi kepada anakmu ini. Dengan begitu, aku juga akan memuliakan engkau karena Bapa sudah memberikan kepadaku kuasa atas semua orang-orang supaya aku bisa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang sudah engkau serahkan kepadaku. Mengingat doa Yesus itu, saya Yohanes juga berdoa kepada Allah. Bapa, lihat ini, memang benar inilah jalan untuk menerima hidup yang kekal. Yaitu apa? Mengenal engkau. Mari. Tahu porsi yang benar akan membuat kita jadi orang percaya yang benar. Ya, Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Saya pernah baca satu terjemahan bagus banget, terjemahannya bilang gini, maka yang lainnya yang tidak terlalu penting akan ditambahkan kepadamu. Karena yang terpenting adalah kerajaan Allah. Carilah dahulu itu. Ya. Nanti saya akan bicara banyak mungkin next time tentang kerajaan Allah, karena kita lagi bahas banyak di jemaat tentang kerajaan Allah dan itu bagus banget. Kita jadi tahu skala prioritas. Ya, kita hari-hari ini hidup di dunia mikirin bayar listrik, kontrakan, cicilan, masa depan anak, dan yang lain-lain yang ada di kehidupan kita. Tuhan mau bilang begini, itu hal-hal yang tidak terlalu penting. Yang pasti akan ditambahkan kepadamu kalau kamu sadar bahwa fokus kehidupanmu di dunia ini adalah warga kerajaan Allah yang sedang melakukan tugas dan panggilan kerajaan Allah. Waktu kita melakukannya, yang lainnya ditambahkan kepadamu. Kita balik. Ini kita jadiin sekunder, yang penting ke gereja hari Minggu, yang kita fokus yang ini. Cicilan, sekolah anak, inu, masa depan. Anak masih TK khawatir nanti kuliah. Kejauhan Pak, Bu. Iya, ntar kalau saya mati gimana? Gak apa-apa, kalau kamu mati ya memang harus mati juga. Ya, gak usah khawatir apapun. Nah, saya lanjut. Kita akan belajar dari Yusuf. Nah, ini juga Yusuf punya cerita yang keren banget. Kita dengar cerita tentang penderitaan Yusuf. Wah, dimusuhin saudara-saudaranya. Dibuang ke gua. Ya. Tapi gak selesai sampai di situ. Dibawa ke Mesir. Diperbudak. Hidupnya makin kelihatan oke nih. Wah, Tuhan menyertai. Kita udah mulai suka nih ceritanya nih, bagian yang ini. Wih, kerja di rumah seorang penting di sana gitu kan. Wah, diangkat jadi kepala rumah tangga. Masuk penjara. Ya, kok gini? Drop lagi kita. Terus dengar lagi, baca lagi kisahnya gitu ya. Wih, naik lagi dia. Wih, kenal sama raja. Wih, jadi Perdana Menteri. Wah, ini bagian yang terbaik kalau pendeta khotbah, pasti endingnya ada di sini. Akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Wah, kita langsung yes. Puncak dari kisah hidup seorang anak Tuhan adalah wah, ada di atas. Betul gak? Jadi Perdana Menteri gitu. Tapi lihat, kita mau belajar. Kedudukan itu cuma outcome, bukan tujuan. Bukan. Kedudukan kita itu outcome, bukan tujuan. Anda gak harus ada di atas untuk bisa menjadi alat Tuhan, memberkati orang lain. Anda gak harus jadi Perdana Menteri. Kita baca ya sama-sama, tapi ini agak banyak, saya akan baca bagian terakhir aja. Kejadian 50 ya, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah ayat 17 sampai 20. Jadi ceritanya semua kakak-kakaknya minta maaf gitu ya. Minta maaf terus diampuni dengan baik. Ada pelajaran yang bagus banget di situ ya. Saudara-saudaranya bilang, kami adalah hambamu. Jawab Yusuf kepada mereka, jangan takut, aku tidak berhak untuk menghakimi kalian. Karena aku bukan Allah. Dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadap aku. Ini bisa kita pegang untuk jadi pedoman hidup. Siapapun yang berusaha merancangkan hal-hal yang jahat sama saudara, saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jangan pernah takut sama yang gitu-gituan. Wah, temen ngirim apa, Anda sukses, ada temen ngirim ilmu-ilmu. Jangan takut. Dia yang memenuhi langit dan bumi. Ya, iblis, santet gitu-gitu, ampun. Jangan dibandingin sama kuasa Allah. Ketawa nanti saudara, terlalu kecil. Tapi kalau Anda hidup dalam ketakutan, itu bisa jadi besar buat Anda. Tapi ingat itu. Jangan pernah bandingkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa-kuasa gelap yang dikirim-kirim. Nggak penting, itu nggak ada maknanya sebetulnya. Asal Anda tahu siapa diri kita, posisi kita di hadapan Tuhan. Ingat ini, yang memenuhi langit dan bumi dan jagat raya itu ada di dalam kamu. Jadi yang lain itu terlalu kecil untuk bisa mengganggu kita. Amin. Nah, terus ada gini. Dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadap aku. Tapi sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu. Kalimat ini keren banget. Supaya banyak orang dapat
diselamatkan. Fokusnya bukan jadi Perdana Menteri, Pak. Bu, bukan. Tapi lewat hidupmu, hidupku, banyak orang yang bisa diselamatkan. Dan untuk bisa jadi Perdana Menteri, memang enggak semua orang bisa ada di situ. Halo? Memang benar, Alkitab juga mengajarkan sama kita untuk ayo set sesuatu, punya goal dalam kehidupan. Tapi tetap Alkitab juga ada ayat yang berkata jangan menganggap dirimu sebegitu tinggi sedemikian rupa. Karena kita mesti menyadari juga siapa kita. Betul ya? Saya nggak pernah kuliah Pak Bu ya, cuman lulus SMA. Jadi kalau saya punya cita-cita satu saat jadi presiden itu itu mustahil. Ya, saya nggak harus jadi presiden untuk bisa menjadi pengaruh buat banyak orang. Syukur banget seorang Yusuf dari bukan siapa-siapa mengalami penderitaan tiba-tiba bisa jadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi ada satu orang namanya Rahab. Dia nggak pernah jadi Perdana Menteri, nggak pernah jadi raja, bahkan nggak pernah jadi pejabat-pejabat negara, nggak pernah. Alkitab malah bilang dia seorang pelacur. Iya loh. Tapi lihat bagaimana kisah hidupnya bisa mempengaruhi bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Seorang pelacur. Ya, nggak harus kisah hidupmu akan jadi direktur Pertamina, direktur BUMN gitu ya. Nggak harus. Dimanapun Anda bisa menjadi sebuah pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada sebuah kata yang bagus banget, leading up, memimpin ke atas. Anda nggak perlu jadi bos untuk bisa mempengaruhi orang yang ada di sekelilingmu. Bahkan kamu bisa mempengaruhi bosmu kalau kamu ada di dalam hadirat Tuhan. Satu kali ada seorang hamba dari calon raja yang namanya Saul, ya. Di Alkitab nggak ditulis nih siapa namanya si bujang ini, ya, si pembantunya calon raja Saul ini. Tapi dia pernah memberikan satu langkah yang luar biasa untuk memperkenalkan Nabi Samuel kepada Saul. Dan itu cerita yang luar biasa, itu bukan cerita sembarangan. Saul bisa ketemu dengan Samuel dan akhirnya diberkati menjadi raja. Walaupun end of the story-nya kurang enak, tapi seorang hamba yang bisa mempengaruhi tuannya untuk bisa bertemu dengan Nabi Allah. Itu luar biasa. Saya punya seorang sekretaris gereja, bukan sekretaris pribadi, sekretaris gereja. Dia menemukan dirinya bahwa panggilan Tuhan buat dia adalah leading up. Dia harus mempengaruhi orang-orang yang ada di atas dia. Dia harus jadi impact, jadi dampak, harus menjadi penolong. Dan saya sebagai bapak rohaninya, sebagai orang yang menaungi dia dalam kerohanian itu berasa banget karena kehadiran seorang sekretaris ini. Pelayanan kami berdua banyak banget terbantu, banyak banget tertolong. Lihat, dia nggak harus duduk di kursi nomor 1 untuk bisa menjadi pengaruh kepada banyak orang. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, nggak harus ada di atas. Amin. Tidak semua anak Tuhan ada di atas. Ada di atas dalam pengertian benar Alkitab bilang kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, saya dapat cerita ada seorang supir antar anak sekolah. Ya, saking kerohaniannya bagus gitu. Dia bisa bikin acara persekutuan doa khusus untuk supir-supir anak sekolah. Kepikiran nggak? Supir ini memang nggak akan jadi direktur Pertamina, enggak. Dia tetap jadi supir, tapi dia bisa kumpulin orang-orang untuk bisa bikin acara pujian penyembahan, acara doa bersama. Dia jadi kepala, bukan ekor. Dia ada di atas, bukan di bawah. Nah, jadi ngerti sekarang apa maksudnya bukan kepala bukan ekor, ngerti ya? Bukan Anda harus jadi Perdana Menteri kayak Yusuf, bukan. Tapi Anda akan menjadi pengaruh dimanapun Tuhan taruh kita. Amin. Terakhir, kita mau belajar dari satu orang lagi. Ini orang luar biasa banget. Namanya Daniel. Daniel itu dari umur 14-15 tahun. Wah gila, dia punya komitmen dengan Tuhan luar biasa. Jadi dia adalah orang-orang yang diambil ke pembuangan Raja Nebukadnezar, Babylon. Dari umur yang masih muda.
Dia terpilih menjadi orang-orang pilihan karena dilihat ya mungkin pertama-tama perawakannya bagus, terus badannya sehat gitu ya, wah dikumpulin. Nah yang dicatat di Alkitab ada 4 orang. Ada Daniel, masih ingat 3 lagi siapa? Sadrah, Mesa, Abednego. Ya bukan Abot-Abot Castello, itu dulu pelawak zaman dulu. Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Nah, Daniel dari awal, wah dia udah bikin barrier, dia udah bikin aturan buat dirinya sendiri. Jangan kasih saya makanan raja. Padahal Bapak Ibu tahu dong, dalam kerajaan yang paling terbaik adalah makanan raja. Tapi dia bilang jangan kasih saya. Jangan kasih saya minuman raja. Dia batasi dirinya. Kasih saya sayur-sayuran aja. Mungkin ini yang kemudian menjadi sebuah gelombang orang-orang jadi vegetarian kali ya. Nggak tahu deh. Tapi dia jalani apa yang dia mau jalani. Karena dia tahu dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Dari usia 14-15 tahun loh. Dan dia tampil menjadi orang yang selalu cemerlang. 2-3 raja berikutnya selalu yang dicari Daniel. Gokil. Umur udah sekitar 90-95 tahun. Tetap yang ditanya kalau ada sesuatu Daniel. Daniel. Tapi saya mau balik kasih tahu Bapak Ibu. Bahwa pesan utamanya bukan status, bukan pengaruh. Anda tidak harus ada di sebelah orang penting untuk bisa mempengaruhi lingkungan yang ada di sekelilingmu. Ya, Tuhan tuh luar biasa banget. Tuhan tuh luar biasa banget. Saudara harus menghidupi firman Tuhan ini. Christ in you. Kristus di dalam kamu. Itu udah lebih dari segala-galanya Bapak Ibu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kan gitu. Kristus di dalam kamu. Terus kamu masih gak percaya bulan depan kontrakanmu pasti ada yang mikirin. Pasti ada yang nanggung. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan tidak pernah melewatkan apa yang penting dalam hidupmu. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kita tuh masih bisa ragu tentang hal-hal yang kayak gitu. Padahal harusnya yang kita pikirkan adalah, hey warga kerajaan, bagikan gaya hidup kerajaan Allah di tempat di mana kamu ada, di tempat kemana kamu mau hidup, di tempat aku tempatkan di kampus, di kantor, di kerjaan, dimanapun. Bagikan gaya hidup kerajaan Allah. Yang lain-lain gak usah dipikirin, akan ditambahkan kepadamu. Yuk, kita ini bisa jadi pengaruh loh. Saya ingat ya, Bapak Ibu pasti tahu semua kisahnya, kita berdua melakukan kesalahan yang luar biasa. Dan kemudian dalam keadaan stres, kita memutuskan pindah ke Bali. Waktu kita pindah ke Bali, kita pengen jadi bisnismen. Udah, saya gak mau pelayanan lagi, dicaci maki gereja-gereja seluruh Indonesia, disumpahin, disuruh mati, biar mampus aja, apalah segala macem. Wah, dalam keadaan sehancur itu kita pindah ke Bali, bisnisnya juga gak jalan-jalan. Dalam keadaan sedrop-dropnya, ketemu orang-orang yang Tuhan kumpulin dekat dengan kita, minta doain, minta nanya-nanya soal Alkitab. Kita jawabnya tuh kayak, lu gak salah orang ya nanyanya ke gue. Gue ini lagi ngaco, gue ini lagi kacau, lagi hancur, lagi memperbaiki diri. Terus lu datang ke gue minta ikutan diperbaiki gitu. Lah ini sama-sama hancur, ketemu orang-orang hancur gitu saudara. Nah saya membayangkan seperti zaman Raja Daud lagi dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh. Dia dalam keadaan hancur hati, habis dieluk-elukan mengalahkan Goliat segala macam. Kok tiba-tiba sekarang dikejar-kejar mau dibunuh. Dia masuk ke sebuah goa, pengennya berdiam diri dong. Wah healing. Orang kalau healing ke Bali ya, ke Daud healingnya ke goa. Waktu dia lagi healing ke goa, yang datang ke dia adalah pembunuh-pembunuh, orang-orang berhutang, orang-orang yang ngejar-ngejar juga sama seperti Daud lagi dikejar-kejar. Dan jumlahnya 400 orang. Masuklah dia ke goa itu. Saya yakin Daud pasti protes, Tuhan gue ini lagi kacau, gue lagi hancur, dikejar-kejar mau dibunuh, ngapain lu temuin gue dengan orang-orang yang kayak gini juga gitu. Tapi yang terjadi adalah mereka semua dipulihkan dan waktu Daud jadi raja 400 orang ini menjadi tentara-tentara yang wah gokil. Satu orang bisa bunuh 600 tentara, satu orang bisa ngalahkan ratusan orang. Wow orang-orang hebat semua yang ngumpul. Saya jadi keinget, iya ya Tuhan tuh luar biasa. Cara menyembuhkan diri kita,
cara memulihkan diri kita dari kehancuran adalah temukan orang lain untuk bisa kita pulihkan, kita tolong, kita temenin, kita bantu. Waktu kita membantu memulihkan orang lain tentunya dengan kekuatan Tuhan, Roh Kudus yang dalam kita. Tanpa sadar kita berdua kok kita jadi lebih baik ya. Kok kita bisa jadi ngerasain tuntunan Tuhan yang hari ini kita punya satu jemaat yang tadi saya bilang Bali Adulam City Church di Bali. Udah 5 tahun kita jalan bersama-sama. Saya sampai kadang-kadang gak habis pikir Tuhan, kok ada orang-orang yang mau dengerin saya ngomong ya. Saya ini udah jatuh, udah hancur, menurut saya udah gak punya pengharapan. Tapi orang boleh ngomong apapun, Tuhan punya rancangan yang berbeda. Dan hari ini saya bisa ngomong di sini dan Bapak Ibu gak pulang loh dengerin saya. Itu aja saya bingung. Kok bisa loh Bapak Ibu duduk di situ? Manusia mungkin gak pernah kasih kesempatan buat kita ya. Tapi Tuhan akan selalu kasih kesempatan buat Bapak Ibu, buat kita semua. Hari ini kita belajar 3 perkara yang luar biasa dari 3 orang hamba Tuhan yang luar biasa. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa yang seringkali kita ingini dalam kehidupan itu cuma outcome-nya saja. Itu cuma hasilnya, itu cuma akibatnya. Saya yakin kalau kita di dalam Tuhan, kamu pasti ada dalam berkat Tuhan. Kamu pasti disertai Tuhan, kamu pasti akan ada di atas. Tapi tujuan-tujuan itu jangan sampai mengaburkan tujuan yang paling sejati. Perjumpaan dengan Tuhan. Ya, bisa mempengaruhi orang lain. Hidup sebagai hamba-hamba yang sadar bahwa kita tuh cuma sementara di bumi ini. Sementara. Hari ini bisa ketawa, besok mungkin kita udah gak ada. Ya, kita ketemu banyak orang-orang teman-teman kita seperti itu ya. Iya ya, kemarin baru bareng-bareng kita makan, habis itu udah gak ada. Waktu yang ada sekarang yuk. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Pakai untuk melayani Tuhan, yuk. Pakai untuk mengerjakan yang seharusnya kita kerjakan. Banyak banget pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasain. Kenapa kita gak pernah ceritain ke tetangga kita, ke saudara kita. Kita cuma sibuk dengan urusan kita, nyari duit, sekolah tambah pinter. Tapi gak punya pemikiran bahwa aku harus menyelesaikan tugas Bapakku. Aku harus mengerjakan tugas-tugas kerajaan Allah yang Tuhan berikan pada aku. Itu adalah fokus pertama kita, fokus utama kita. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Bahwa kami semakin melekat sama Tuhan biar kami semakin ngerti. Apa maksudnya Tuhan memanggil kami? Apa maksudnya Tuhan memilih kami? Kenapa kami hidup? Kenapa kami ada di kota ini? Kenapa kami ada di kantor yang sekarang kami kerja? Kenapa kami ada di kampus yang sekarang kami kuliah? Kenapa kami ada di keluarga yang sekarang kami sedang hidup di dalamnya? Kami mungkin seringkali gak sadar, tapi hari ini kami ngerti bahwa semuanya ada dalam rencana Tuhan. Tujuannya adalah supaya kami menjadi berkat, kami menjadi pengaruh, kami bisa menceritakan kejadian-kejadian yang hebat yang kami alami bersama dengan Tuhan. Orang bisa melihat ada Kristus di dalam kami. Kami bisa tampilkan karakter-karakter Yesus Kristus. Kami menjadi orang-orang yang sabar pada orang lain. Kami menjadi orang-orang yang mudah mengampuni, murah hati, berkorban, mendahulukan orang lain lebih daripada kepentingan kami sendiri. Orang melihat kami, mereka melihat Yesus ada di dalam kami. Dan kalau waktu kami sadar itulah tugas kami ada di bumi ini. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam diri kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagi Yesus pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Silakan saya kembalikan.